Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu. Bertemu lagi dengan saya Rinda Nur Afifah dari kelas Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2B. Kemarin saya telah menjelaskan tentang apa itu komunikasi interpersonal dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pesan komunikasi, yaitu bagaimana mengolah pesan. Apa itu pesan? Ada yang tahu di sini apa itu pesan? Pesan adalah setiap pemberitahuan, kata, atau komunikasi, baik lisan maupun tertulis, yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi yang terjalin. Menurut Cassandra dalam Cangara 2004-111, teknik pengelolaan pesan komunikasi yaitu bahwa terdapat dua model penyusunan pesan, yakni penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Penyusunan pesan yang bersifat informatif, yaitu model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditunjukkan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi atau penyebaran, sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon atau istilah-istilah yang kurang populer di kalangan khalayak. Selanjutnya adalah penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Model penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Sebab itu penyusunan pesan persuasif memiliki sebuah proporsi. Proporsi di sini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikan. Artinya, setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Penyusunan pesan yang bersifat informatif terdiri dari 4, yaitu yang pertama, space order. Penyusunan pesan yang melihat kondisi, tempat, atau ruang seperti internasional, nasional, dan daerah. Yang kedua adalah time order. Penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis. Yang ketiga adalah deductive order. Penyusunan pesan mulai dari hal-hal bersifat umum kepada khusus, misalnya penyusunan GBHN. Yang keempat adalah inductive order. Penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya adalah penyusunan pesan yang memakai teknik persuasif. Antara lain ada 5. Yang pertama ialah fear appeal. Metode penyusunan pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada khalayak. Sebenarnya, khalayak kurang senang menerima pesan yang disertai ancaman yang menakutkan, sebab mereka tidak memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan mengemukakan pendapatnya. Tetapi, dalam hal tertentu, khalayak harus menerima karena bisa mengancam dirinya. Yang kedua adalah emotional appeal. Cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosional khalayak. Misalnya dengan mengungkapkan masalah suku, agama, kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan sebagainya. Bentuk lain dari emotional appeal adalah propaganda. Dalam komunikasi bisnis, propaganda banyak sekali digunakan dalam bentuk iklan agar konsumsi bisa membeli barang. Yang ketiga adalah reward appeal. Cara penyusunan atau penyampaian pesan menawarkan janji-janji kepada khalayak. Dalam berbagai studi yang dilakukan dalam hubungan dengan reward appeal, ditemukan bahwa dengan menjanjikan uang 1 juta rupiah, seseorang cenderung mengubah sikap daripada menerima janji uang 50.000. Yang keempat adalah motivational appeal. Teknik penyusunan pesan yang dilakukan bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologi khalayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Misalnya menimbulkan rasa nasionalisme atau gerakan memakai produksi dalam negeri.
Yang terakhir adalah humoris appeal. Teknik penyusunan pesan yang dilakukan dengan humor, sehingga penerima pesan khalayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima dengan enak dan menyegarkan. Hanya saja dalam penyampaian pesan yang disertai humor, diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan daripada materi yang ingin disampaikan. Dalam pesan komunikasi, terdapat keberhasilan yang dapat mengelola dan menyusun pesan-pesan secara efektif. Yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pesan yang disampaikan harus dikuasai lebih dahulu, termasuk struktur penyusunan yang sistematis. Yang kedua adalah mampu mengemukakan argumentasi secara logis. Untuk itu harus mempunyai alasan-alasan berupa fakta dan pendapat yang bisa mendukung materi yang disajikan. Yang ketiga adalah memiliki kemampuan untuk membuat intonasi bahasa serta gerakan-gerakan nonverbal yang dapat menarik perhatian khalayak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurang atau lebihnya atau ada salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika ada yang ditanyakan, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan selamat menyaksikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.